Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami berkesempatan untuk menayangkan video presentasi mengenai fermentasi alkohol menggunakan pernipan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bilkis dan rekan saya Muhammad Lutfi Apriliana. Saya Nadira Nakaila. Saya Fiana Salayanti. Saya Setia Dina. Saya Akta. Saya Bayoni Saputra. Latar belakang penelitian ini berfokus pada percobaan reaksi anaerob, yaitu proses metabolisme yang terjadi tanpa kehadiran oksigen. Reaksi anaerob sangat penting dalam berbagai proses biologis, termasuk fermentasi yang sering digunakan dalam produksi makanan dan energi. Dalam kondisi anaerob, mikroorganisme seperti bakteri atau ragi menguraikan senyawa organik untuk menghasilkan energi. Produk sampingan dari reaksi ini dapat berupa gas seperti karbon dioksida, serta zat lain seperti asam laknat atau etanol tergantung pada jenis mikroorganismenya. Fermentasi anaerob telah digunakan secara luas dalam industri makanan untuk menghasilkan produk seperti roti, yogurt, dan minuman beralkohol. Selain itu, proses ini juga dimanfaatkan dalam pengolahan limbah untuk menghasilkan biogas yang berfungsi sebagai sumber energi terbarukan. Pemahaman tentang kondisi yang memengaruhi reaksi anaerob seperti suhu, pH, dan jenis substrat sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan hasil dari proses ini. Rumusan masalah 1. Bagaimana proses fermentasi alkohol oleh ragi mengubah gula menjadi etanol dan karbon dioksida? 2. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi laju fermentasi alkohol seperti konsentrasi gula dan suhu? Tujuan penelitian 1. Mengidentifikasi efek respirasi anaerob oleh mikroorganisme terhadap substrat organik yang digunakan. 2. Mengukur laju produk gas dan produk sampingan dalam proses respirasi anaerob pada berbagai substrat. 3. Mengamati perubahan kimia dalam substrat organik setelah mengalami respirasi anaerob oleh mikroorganisme. 4. Mengetahui apakah suhu yang terlalu rendah, dingin, atau terlalu tinggi, panas, menghambat laju respirasi anaerob dan mengaruhi hasil produk gas atau produk sampingan. Hipotesis, respirasi anaerob oleh mikroorganisme lebih efektif berlangsung pada suhu netral, ditandai dengan laju produksi gas yang lebih 1 kali cepat dibanding dengan suhu dingin atau panas. Manfaat penelitian 1. Menambah wawasan tentang peran respirasi anaerob dalam penguraian bahan organik oleh mikroorganisme. 2. Memahami bagaimana substrat organik dihidrolisis dalam proses respirasi anaerob dan menghasilkan produk sampingan seperti gas. 3.
mengaplikasikan konsep respirasi anaerob dalam pembelajaran dan pemahaman proses biokimia yang terjadi dalam mikroorganisme. Respirasi anaerob. Reaksi respirasi anaerob adalah proses metabolisme yang terjadi tanpa oksigen, di mana mikroorganisme menguraikan bahan organik untuk menghasilkan energi. Dalam proses ini, substrat seperti glukosa diubah menjadi produk sampingan seperti gas, karbon dioksida atau metana, dan senyawa lain, etanol atau asam laktat. Respirasi anaerob penting dalam fermentasi makanan dan pengolahan limbah. Proses hidrolisis anaerob. Anaerob melibatkan pemecahan bahan organik seperti glukosa menjadi produk yang lebih sederhana melalui aktivitas mikroorganisme. Reaksi ini dimulai dengan penguraian substrat oleh enzim atau senyawa lain yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang menghasilkan energi serta produk sampingan seperti gas, karbon dioksida atau metana, dan senyawa lainnya etanol atau asam laktat. Peran anaerob. Reaksi respirasi anaerob adalah menguraikan bahan organik tanpa kehadiran oksigen yang dilakukan oleh mikroorganisme untuk menghasilkan energi. Proses ini penting dalam fermentasi, di mana mikroorganisme memecah karbohidrat dan senyawa organik menjadi produk seperti gas dan alkohol. Respirasi anaerob memungkinkan pemanfaatan sumber energi yang tidak dapat diuraikan secara aerob, sehingga mendukung berbagai proses biologis dan industri. 3.1 Waktu dan tempat. Kegiatan uji coba ini dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 20 Oktober 2024. Waktu 16.00. Tempat Rumah Luki. 3.2 Alat dan bahan. Alat, botol, corong, pengaduk. Bahan, air hangat, air dingin, air panas, balon, permipan, dan gula pasir. Prosedur kerja. 1. Persiapan larutan gula. Campurkan gula pasir dan air hangat dalam botol. Aduk hingga gula larut sempurna. Suhu larutan sebaiknya hangat. Kuku sekitar 35-40 derajat Celcius agar ragi aktif bekerja. 2. Penambahan ragi. Larutan ragi instan dengan sedikit air hangat, kemudian masukkan ke dalam larutan gula, aduk perlahan. 3. Penutupan botol. Pasang balon pada mulut botol menggunakan corong, pastikan balon terikat rapat agar gas yang dihasilkan tidak keluar. 4. Pengamatan. Letakkan botol di tempat yang hangat dan tidak terkena sinar matahari langsung. Amati perubahan yang terjadi setiap beberapa jam atau sehari sekali. Perhatikan botol apakah mengembang, perhatikan juga bau yang dihasilkan. Hasil pengamatan. Percobaan dilakukan dengan menggunakan 3 botol yang diisi larutan, gula, dan fermipan, di mana masing-masing botol menggunakan air pada suhu yang berbeda, dingin, hangat, dan panas. Balon dipasang di setiap botol untuk mengamati produksi gas karbon dioksida CO2 selama fermentasi dalam waktu 30 menit. Yang pertama, botol dengan air dingin, kurang lebih 15 derajat Celcius. Menit kelima tidak ada perubahan signifikan pada balon. Larutan tampak tenang tanpa adanya gelembung atau aktivitas fermentasi. Menit ke-15 balon masih kempes, aktivitas ragi tampak sangat lambat, dengan hanya sedikit sekali gelembung yang mulai terlihat di dasar botol. Menit ke-30 balon masih mengembang, fermentasi berlangsung sangat lambat pada suhu dingin dan gas CO2 belum diproduksi cukup banyak untuk mengembangkan balon. Balon baru sedikit mengembang setelah lebih dari 30 menit. 2. Botol dengan air hangat, kurang lebih 35 derajat Celcius. Menit ke-5 balon belum mengembang, namun mulai tampak gelembung kecil di larutan, menunjukkan ragi mulai aktif. Menit ke-10, balon mulai sedikit mengembang, aktivitas ragi mulai terlihat dengan produksi gas yang meningkat. Menit ke-15, balon belum mengembang lebih besar, suhu hangat membuat ragi bekerja optimal dengan banyaknya gelombang gas CO2 di dalam larutan. Menit ke-30, balon terus mengembang dengan baik, menandakan fermentasi berlangsung cepat dan menghasilkan banyak CO2. Pada suhu ini fermentasi berlangsung paling efisien. 3. Botol dengan air panas kurang lebih 55 derajat Celcius. Menit ke-5 tidak ada perubahan pada balon, larutan terlihat tenang tanpa adanya tanda fermentasi. Menit ke-15 balon masih kempis, aktivitas fermentasi tidak terjadi, kemungkinan besar karena suhu yang terlalu tinggi telah membunuh ragi. Menit ke-30 balon tetap tidak mengembang, tidak ada gas CO2 yang dihasilkan karena ragi tidak dapat bertahan pada suhu tinggi. Pembahasan. Hasil uji coba menunjukkan bahwa suhu mempengaruhi aktivitas respirasi anaerob mikroorganisme. Pada suhu dingin, laju respirasi anaerob cenderung menurun, yang ditandai dengan produksi gas yang sedikit dan hasil fermentasi yang rendah. Pada suhu netral, respirasi anaerob berlangsung optimal, menghasilkan gas dan produk sampingan dengan efisiensi yang lebih baik.
Namun, pada suhu panas, aktivitas mikroorganisme menurun drastis, yang dapat menyebabkan penghambatan metabolisme dan berkurangnya hasil produksi gas. Dalam proses respirasi anaerob, indikator yang digunakan untuk menunjukkan keberhasilan reaksi, seperti pembentukan gas atau perubahan pH, sangat bergantung pada kondisi suhu. Perubahan produksi gas yang beragam pada suhu yang berbeda mencerminkan bagaimana aktivitas mikroorganisme dapat bervariasi, menunjukkan pentingnya pengaturan suhu dalam meningkatkan efisiensi respirasi anaerob. Kesimpulan 1. Pada botol dengan air dingin, fermentasi berlangsung sangat lambat. Dengan balon baru mulai sedikit mengembang setelah lebih dari 30 menit. 2. Pada botol dengan air hangat, fermentasi aktif mulai pada menit ke-10 hingga ke-15 menit. Dengan balon yang mengembang signifikan pada menit ke-15 dan terus mengembang hingga menit ke-30. 3. Pada botol dengan air panas, fermentasi tidak terjadi karena suhu terlalu tinggi menyebabkan ragi mati, sehingga balon tidak mengembang sama sekali. Suhu air sangat mempengaruhi aktivitas fermentasi. Suhu optimal untuk fermentasi dengan permimpan adalah sekitar 35 Celcius. Sementara suhu yang terlalu dingin memperlambat proses dan suhu yang terlalu panas menghentikan fermentasi. Berdasarkan hasil percobaan fermentasi alkohol dengan permimpan pada 3 kondisi suhu air berbeda, beberapa saran untuk meningkatkan efisiensi proses fermentasi adalah 1. Pemilihan suhu optimal. Gunakan air bersuhu hangat sekitar 30-35 Celcius untuk fermentasi yang lebih efisien. Suhu ini adalah yang paling ideal bagi aktivitas ragi, memungkinkan produksi gas CO2 berlangsung cepat dan efektif. Hindari penggunaan air yang terlalu dingin atau panas untuk mengurangi waktu yang diperlukan dalam fermentasi. 2. Penggunaan pengaduk dan wadah tertutup. Untuk mempercepat dan meningkatkan fermentasi, pastikan larutan gula dan permimpan tercampur rata sebelum fermentasi dimulai. Menggunakan wadah yang tertutup rapat dapat membantu menjaga suhu dan kelembaban yang stabil, mendukung aktivitas ragi agar lebih efisien. 3. Peningkatan durasi pengamatan. Untuk kondisi dengan air dingin, durasi pengamatan perlu diperpanjang hingga lebih dari 30 menit karena fermentasi berlangsung lebih lambat. Pada suhu rendah ini akan memastikan hasil yang lebih optimal pada kondisi suhu dingin. 4. Kontrol suhu yang konsisten. Untuk menjaga efisiensi fermentasi, suhu larutan harus dipertahankan stabil sepanjang proses menggunakan alat pemanas atau termos yang dapat menjaga suhu tetap konstan dan akan membantu ragi bekerja secara optimal dan mempercepat proses fermentasi. 5. Uji dengan proporsi gula yang berbeda. Untuk meningkatkan efisiensi produksi CO2 alkohol dapat dilakukan pengujian dengan proporsi gula yang berbeda untuk menemukan komposisi terbaik yang memungkinkan fermentasi berlangsung lebih cepat dan maksimal. Sekian video mengenai materi fermentasi alkohol yang kami tayangkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.